السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوه حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepadanya di dalam keadaan tersembunyi ataupun di dalam keadaan di tengah orang banyak. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mulia, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan akan memberikan jalan keluar untuknya dari seluruh permasalahannya. Ahibbatil muslimun, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mulia, bulan Ramadan adalah bulan yang turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Ahibbatil muslimun, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Berdasarkan ayat dan hadis tadi, maka tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini adalah Atakum Ramadan. Telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Ahibatil muslimun, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan afiat, keberkahan di dalam kita seluruhnya.
Ketika kita mengetahui Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, dan berkah maknanya adalah kathratul khair wa ziyadatuh, pahala kebaikan yang banyak dan terus bertambah. Maka bulan Ramadan pahalanya banyak, bulan Ramadan ampunannya banyak, bulan Ramadan pemerdekaan dari api neraka oleh Allah terhadap hamba-hambanya banyak dan terus bertambah. Bulan Ramadan rahmat Allah Subhanahu wa taala banyak. Bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa di dalam bulan Ramadan di setiap hamba yang masuk ke dalam bulan Ramadan. Itulah keberkahan-keberkahan bulan Ramadan. Belum lagi Ramadan keberkahannya di dalamnya terdapat Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Di dalam Ramadan terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semua itu mungkin sudah sering didengar, mungkin sudah sering diceramahkan, dikhutbahkan. Timbul pertanyaan, bagaimana saya di dalam bulan Ramadan agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan keberkahan Ramadan? Jangan sampai seorang yang diberikan umur oleh Allah untuk memasuki bulan yang penuh dengan berkah tapi tidak diberkahi. Jangan sampai seseorang diberi umur untuk memasuki Ramadan, bulan yang penuh berkah, tetapi tidak diampuni dosanya. Jangan sampai seseorang masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan untuk mengangkat derajat seseorang di dalam surga, tetapi jangankan diangkat derajat di dalam surga, dimasukkan ke dalam surga saja tidak. Dan ini sudah diingatkan oleh Rasulullah jauh-jauh hari. Raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lah. Sungguh seseorang sangat hina, sangat rugi, sangat sengsara masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian berlalu Ramadan dan tidak diampuni dosanya. Hati-hati yang memasuki bulan Ramadan. Kita bersukacita masuk dalam bulan Ramadan, tetapi kita juga takut jangan-jangan Ramadan kita adalah bala. Puasanya cuma dapat lapar dan haus, pahalanya tarawihnya hanya dapat begadang malam, tidak dapat pahalanya. Apa yang harus kita kerjakan agar bisa di dalam bulan Ramadan mendapatkan keberkahan, pahala kebaikan yang banyak dan terus bertambah, terutama pahala kebaikan saat Lailatul Qadar, yang salah satu tafsirannya adalah siapa yang beribadah pada Lailatul Qadar maka lebih baik daripada ibadahnya 4 orang nabi dari Bani Israel, Nabi Ayyub, Zakaria, Hizqil dan Yusha bin Nun, yang beribadah kepada Allah selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Pekerjaan yang pertama agar kita mendapatkan bulan Ramadan, maka bulan Ramadan diberi gelar oleh para ulama Syahrus Siyam, bulan puasa. Maka wahai kaum muslimin, agar anda diberkahi, agar anda diampuni dosa, agar anda dimasukkan surga, agar anda ditingkatkan derajat di dalam surga, maka berpuasalah dalam bulan Ramadan. Karena hukum puasa Ramadan adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah juga berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Yang menyaksikan bulan Ramadan, berpuasalah. Dan itu perintah, dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Hati-hati siapa yang meninggalkan puasa Ramadan
maka dia telah melakukan perbuatan keharaman dan dosa besar. Imam Az-Zahabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Kabair, beliau mengatakan, "Indal mu'minina muqarrar," menurut orang-orang beriman telah ditetapkan, "anna man taraka siyama Ramadan bighairi 'udhrin syarrun minaz zani wa mudminil khamr," bahwa siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia lebih buruk daripada seorang pezina, seorang yang kecanduan minuman yang memabukkan. Wal ulama yashukkuna fi islamihim wa yadhunnuna bihi zandaqata wan hilal. Dan para ulama dari mulai semenjak dahulu meragukan orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat keislamannya, dan menganggap orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i adalah seorang zindiq, munafik akbar, dan seorang yang ateis. Hati-hati siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja atau berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, karena malas, karena meremehkan. Maka Rasulullah SAW pernah melihat orang-orang mu'alliqina bi'araqibihim, disiksa, kaki mereka digantung, dua bibir mereka ditarik sampai ke kaki, tasilu asdaquhum daman, kemudian dari bibir-bibir tersebut keluarlah darah yang mengucur. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, kepada malaikat yang membawanya, "Man haula?" Siapa mereka? Kemudian malaikat tersebut menjawab, "Humul ladzina yuftiruna qabla tahillati siyamihim." Mereka lah orang yang berbuka sebelum waktu halal berbuka mereka. Kalau itu ancaman, hukuman bagi yang berpuasa kemudian berbuka sebelum waktu berbuka, bagaimana yang tidak berpuasa sama sekali? Maka berpuasalah. Dan berpuasalah karena iman dan berharap pahala. Karena itulah yang menghapuskan dosa, bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Apa yang dimaksud dengan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa karena iman. Imam Nawawi rahimahullah, ulama bermadzhab Syafi'i abad ke-7 Hijriah, mengatakan al-i'tiqadu bi fardhiyati siyamih, yaitu berpuasa, menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar kedua, azan subuh, sampai terbenam matahari azan maghrib. Karena meyakini ini adalah kewajiban dari Allah, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi ini adalah kewajiban dari Allah. Aku hambamu ya Allah, aku taat untuk menahan hal-hal yang halal demi Engkau ya Allah. Dan ihtisaban, berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi, ulama Islam abad ke-4 Hijriah, bahwa ihtisaban yang diartikan sering dalam bahasa Indonesia berharap pahala, maksudnya adalah azimatan, berpuasanya penuh dengan kesemangatan, penuh dengan tekad. Puasa bukan waktu leha-leha, puasa bukan waktu tidur, puasa bukan bagi kaum rebahan. Puasa bukan kaum scroll media sosial. Puasa adalah puasa untuk bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Azimah, yani an yasumahu ala ma'na ar-raghbah fi thawabihi fala yastatilu ayyamih wala yastathqilu li siyamih. Puasa yang penuh dengan harap pahala, maka dia tidak merasa panjang hari-harinya, selalu melihat jam, kapan waktu berbuka, selalu merasa haus, selalu merasa lapar karena puasa. Ini bukan puasa yang ihtisab, yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya yang terlalu akan datang. Yang kedua, agar kita mendapatkan berkah Ramadan, masuk surga di dalam bulan Ramadan, diangkat derajat dalam bulan Ramadan, mendapatkan ampunan dan pemaafan dosa dalam bulan Ramadan, kerjakanlah apa yang disebutkan dalam ayat-ayat puasa dan Ramadan.
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di dalam ayat yang terakhir dari ayat-ayat puasa dan Ramadan, Al-Baqarah 187, Allah berfirman, "Kadzalika yubayyinullah ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun." Demikianlah Allah menjelaskan tanda-tandanya untuk manusia agar mereka bertakwa. Oleh karenanya para ulama mengatakan bulan Ramadan gelarnya adalah Syahrut Taqwa, bulan bertakwa. Yang halal saja kita tinggalkan, maka seharusnya yang haram ditinggalkan. Hati-hati matamu saat Ramadan, hati-hati dosa telingamu saat Ramadan, hati-hati dosa lisanmu saat Ramadan. Oleh karenanya Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sum falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim wada' 'alal jar wal yakun 'alaika yawma sawmika wa qarun wa sakinah wa la taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa." Jika engkau berpuasa, puasakan telingamu, jangan mendengar yang haram, musik dan yang lainnya. Puasakan matamu, jangan melihat yang haram. Terutama kita di zaman yang sangat mudah melihat yang haram. Puasakan lisanmu dari berkata dusta, atau bersumpah palsu, atau bersaksi palsu, atau menipu, mengoplos, memalsukan, memarhab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Yang tidak meninggalkan dusta, perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, perbuatan kebodohan, ghibah, namimah, maka Allah tidak punya hajat Anda berpuasa. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibatil muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaquhu haqqa taqwah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat, keberkahan kepada kita seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa pada bulan Ramadan, sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka, agar kalian bertakwa. Dalam kesempatan yang singkat ini, di khutbah yang kedua ini, saya akan sebutkan 10 amalan inti dalam bulan Ramadan agar kita semua mendapatkan keberkahan, ampunan, maghfirah, kemudian surga dan tingkatan yang tinggi di dalam surga. Yang pertama yaitu jagalah sholat 5 waktu. Siapa yang puasa tanpa sholat maka tidak sah puasanya, tidak dianggap puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berpuasalah karena iman dan berharap pahala sebagaimana penjelasan di atas. Yang ketiga, sholat tarawihlah karena iman dan berharap pahala. Yang keempat, hendaknya seseorang memperbanyak baca Al-Quran, khatamkan Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghatamkan Al-Quran, para sahabat menghatamkan Al-Quran, para tabi'in menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Para Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan 60 kali hatam selama bulan Ramadan. Yang kelima, hendaknya seseorang memperbanyak bersedekah, terutama membukakan puasa orang-orang yang sedang berpuasa di waktu berbuka.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajri as-sha'imi syai'an." Siapa yang membukakan puasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Yang keenam, hendaklah seseorang berumrah di dalam bulan Ramadan. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersamaku. Yang ketujuh, hendaknya seseorang memperbanyak i'tikaf di masjid ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang kedelapan, hendaknya seseorang memperbanyak zikir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya, "Ayyus sha'imina a'adhu ma'adharan?" Siapa orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya? Padahal amalan semua kita sama, tidak ada bedanya. Menahan makan, minum, dari seluruh yang batalkan puasa, dari mulai subuh sampai maghrib, tidak ada bedanya. Tapi ada orang-orang yang lebih besar pahalanya dibandingkan yang lain, yaitu aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu hendaknya seseorang memperbanyak doa, karena bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سلم إلينا رمضان. Ya Allah, sampaikan umur kami ke dalam bulan Ramadan. Wasallim lana Ramadan. Ya Allah, selamatkan bulan Ramadan untuk kami. Jangan jadikan bulan Ramadan sebagai bala bagi kami. Wa tasallamu minna mutaqabbala. Ya Allah, terimalah kelak amal ibadah kami di dalam bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma waffiqna fi Ramadan li liqa'i lailatul qadar fi hadzal 'am. Ya Allah, berikan kami petunjuk untuk bertemu dengan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan tahun ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.